Saudara, kematian Arif Sriono, seorang karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat, ternyata menyimpan cerita kelam. Sempat diduga menjadi korban pembegalan, ternyata Arif tewas di tangan seorang pembunuh bayaran. Mirisnya, dalang dari pembunuhan ini diotaki oleh sang istri sendiri, yakni Osi Claranita dan adik iparnya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apa alasannya? Arif Sriono sepertinya tak menyangka jika kisah cintanya bersama sang istri, Osi Claranita, harus berakhir tragis. 9 tahun mengarungi rumah tangga dan dikaruniai seorang putra, tak menjamin rumah tangga keduanya berjalan mulus. Cekcok dan pertengkaran selalu mewarnai rumah tangga keduanya. Sakit hati dan masalah harta membuat Osi memendam kebencian pada sang suami. Hingga puncaknya, Osi tega merencanakan pembunuhan kepada sang suami. Awal mula kasus ini terungkap adalah dari temuan jenazah seorang pria dengan kondisi mengenaskan di sisi sungai desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 9 Januari lalu. Ya, ini adalah jenazah Arif Sriono yang awalnya sempat diduga sebagai korban begal. Namun ternyata ini bukanlah kasus pembegalan biasa. Pembegalan ini ternyata bagian dari skenario sang istri dan dari sinilah drama demi drama dilakukan sang istri untuk menutupi perbuatannya. Luka ini itu harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Dan saudara, ini adalah suara dan gambar tangis dari Osi Claranita saat polisi meminta izin untuk melakukan otopsi pada jenazah Arif. Itu nanti akan dibutuhkan bukti dan pasti nanti Beberapa kali polisi mencoba membujuk Osi, namun Osi tetap bersikukuh menolak melakukan otopsi dengan alasan kasihan dengan jenazah sang suami. Saya tahu ini ibu trauma pasti. Saya tahu ibu trauma banget. Pak, ya Allah Pak, Bapak nggak ngerasain apa yang Iya. saya rasain, Bapak Iya. nggak ngerasain. Ibu sama suami saya, dia sendirian ya Pak ya. Tunggu. Keluarga saya juga mau datang, udah mau dibawa ke kampung. Kasihan Pak, kasihan banget suami saya Pak. Tadi saya lihat juga ada yang nyebarin foto di Karawang Info kayak gitu, nggak tanpa Drama tangisan Osi tak sampai di situ saja. Dengan nada tinggi, Osi menolak jenazah suaminya diotopsi karena ingin segera menguburkan jenazahnya ke Kebumen. Kendati ditolak, polisi tetap melakukan otopsi karena menemukan kejanggalan pada luka di bagian tubuh korban. Belakangan diketahui jika tangisan Osi ini adalah air mata palsu untuk menutupi bau busuk dari pembunuhan berencana yang dilakukannya kepada sang suami. suami saya, dia sendirian ya Pak ya. Terus menangis karena tidak tega apabila korban diotopsi lagi, diperiksa bodinya oleh kedokteran forensik, sehingga istri korban sendiri sebenarnya pengen cepat-cepat suaminya itu dikebumikan di kampung halamannya. Di mana Pak? Di Kebumen. Tangisan Osi ini rupanya sandiwara. Polisi memiliki bukti bahwa Osi menjadi otak dari pembunuhan suaminya Arif Sriono. Dari kejanggalan pada luka korban, kemudian istri korban yang tak kooperatif, serta rekaman CCTV. Jadi bukti jika Arif Sriono bukan tewas karena begal, melainkan tewas di tangan seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh sang istri. Dan mirisnya, dalam pembunuhan berencana ini, sang istri melibatkan adiknya bernama Pandu untuk ikut membunuh korban. Kedua pelaku pun kini telah ditangkap oleh polisi, sementara satu pelaku yang merupakan eksekutor melarikan diri. Itu pasti ya. Oke. Mundur. Yang pasti saya bakal Kooperatif lagi sekarang ya. dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Lalu apa yang jadi alasan Osi begitu tega hingga nekat menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh sang suami yang sudah 9 tahun dinikahinya ini? Kalau menurut pengakuan Osi, dirinya membunuh sang suami karena alasan sakit hati, karena kerap dimarahi oleh sang suami. Selain itu, Osi menyebut sang suami ini telah berselingkuh
Namun polisi menduga ada motif harta di balik pembunuhan ini. Arif dan Osi ternyata membuat perjanjian pranikah di mana di dalamnya tercantum soal pembagian harta. Yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang menskenario supaya korban ini dibunuh. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenarikan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Osi dan adiknya yang bernama Pandu memang sudah lama berniat untuk menghabisi nyawa Arif. Awalnya mereka ini berencana meracuni tubuh korban, namun karena riskan, hal ini pun diurungkan. Osi akhirnya meminta Pandu untuk menggunakan tangan pembunuh bayaran untuk membunuh Arif. Dan bertemulah Pandu dengan sosok RZ untuk dijadikan sebagai eksekutor. Selama menyusun perencanaan ini, Osi menyewakan tempat tinggal untuk RZ. Dan pada tanggal 29 Desember, di sebuah kamar indekos, skenario jahat Osi untuk menghabisi nyawa sang suami disusun. Awalnya RZ sempat menolak, namun karena terbujuk dengan imbalan uang 1,5 juta rupiah dan motor milik korban, RZ pun sepakat untuk menjadi eksekutor. Ketiganya kemudian merancang skenario pembunuhan dengan membuat korban seolah-olah menjadi korban begal. Kemudian 9 Januari 2024 jadi tanggal di mana ketiga pelaku melancarkan aksinya. Untuk memancing korban, Pandu meminta korban untuk menjemputnya di desa Cibolangsari karena motornya mogok. Saat korban di lokasi, Pandu ternyata sudah bersama RZ. Pandu pun meminta korban untuk memboncengkan RZ sementara Pandu membawa motornya yang mogok. Di saat korban lengah, itulah RZ menyerang korban dari belakang, disusul dengan Pandu yang juga ikut menyerang dengan senjata tajam. Sempat melawan, namun korban sudah terlanjur tak berdaya hingga akhirnya nyawanya melayang. Setelah sempat menjadi buron, RZ atau eksekutor atau pembunuh bayaran yang disewa Osi untuk membunuh sang suami akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap saat melarikan diri di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Dan dari tangan RZ ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dan motor milik korban. Pelaku berdalih menerima tawaran untuk membunuh karena merasa berutang budi dengan dua pelaku yang memberikan biaya hidup selama di Karawang. Pelaku pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup karena terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Ya karena saya udah di dokterin selama 1 minggu dan dikasih makanan sama minuman terus jadinya saya merasa berhutang budi. Jadi merasa berhutang budi ya? Merasa dijebak Kak? Ya merasa dijebak. Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dan pada saat itu yang bersangkutan berada di kediamannya setelah kami lakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil kami tangkap. Siapa sangka 9 tahun kisah cinta Arif dan Osi harus berakhir tragis. Perhara sakit hati dan masalah harta gono gini membuat Osi gelap mata menghabisi nyawa sang suami. Kini bersama dengan sang adik dan juga RZ sang pembunuh bayaran, Osi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati akibat terlibat pembunuhan berencana. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai akses jalan yang rusak parah. Seorang warga yang sakit di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terpaksa ditandu menuju puskesmas.